Rekam dulu ya. Ayo kita sekarang teruskan dengan hitung-hitungan ya, praktikum ini ya. Jadi sekali lagi, Bu Santi 72 tahun, 160 cm, 66 kg, gagal jantung ya, dia dirawat dengan obat-obat ini. Kemudian obat ini kan ini adalah obat golongan yang pertama yang kita perlu ya, yaitu metoprolol itu beta blocker, perindopril itu ACE inhibitor, dan furosemide yaitu diuretik ya. Dan kita tahu bahwa dia sudah diberikan diuretik, berarti dia ada bengkak-bengkak ya. Dan dia telah dirawat di rumah sakit 3 kali dalam 1 tahun ini karena gagal jantung. Memang kalau orang gagal jantung ya, terutama gagal jantungnya udah ke arah-arah akhir ya, dia harus banyak masuk rumah sakit nih, karena kadang-kadang dia akan terjadi sesak nafas karena timbunan air di paru-paru ya. Nah, pada perawatan kali ini dokter ingin memberi beliau terapi digoxin. Kreatinin serumnya adalah 1 ya. Nah, hitunglah dosis untuk mencapai kadar steady state antara 0,5 sampai 1 karena dia kan gagal jantung. Jadi kita memakai yang lebih rendah ya. Nah, kita untuk mencari clearance ya, kita memakai rumus ini, oke? Nah, rumus ini clearance metabolismenya adalah 20 untuk orang gagal jantung. Kalau untuk orang yang sehat adalah 41 ya. Jadi kita pertama hitung dulu ideal body weight yang saya bilang bahwa karena dia gagal jantung kemungkinan berat badannya ada banyak karena air ya, karena air yang tertimbun dalam tubuhnya ya. Sedangkan yang kita perlu tahu kan digoxin itu distribusinya ke jaringan-jaringan yang otot-otot yang tidak berlemak ya. Nah, air nggak dihitung. Jadi kita kalau hitung ini berapa? Berapa San? 54,4 Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. 54,4 ya kg. Jadi nanti kita selanjutnya hitung dengan ini aja ya 54,4 untuk apanya segala dosisnya ya. Jadi langkah berikutnya kita adalah menghitung VD, clearance-nya ya. Clearance digoxin nih ya, clearance digoxin total ya, yaitu ambil rumus itu yang di atas 1, belum, sorry. Kan kita harus menghitung dulu creatinine clearance karena kan creatinine clearance nih ya. Ya, jadi kita harus hitung creatinine clearance dulu. Clearance kreatinin yaitu sama dengan, masih ingat nggak rumusnya? Ayo, Pak Ahmad. Nah, orang ini perempuan ya, jadi 0,85 dikali, ingat nggak? Siapa yang masih ingat? 140 kurang 140 kurang umur ya, umur. Ya, dikali apa? Ideal body weight ya, ideal body weight. Nah, begini. Terus dibagi dengan serum 72 kali serum SCR, serum kreatinin ya. Iksan, kamu belum belajar ini ya, Iksan? Dulu semester lalu Pak Ahmad dan semua belajar sama saya ini. Iya Pak. Oke, kita hitung sekarang creatinine clearance. Ayo, masukkan umurnya berapa? 0,85 dikali 140 kurang umur 72 ya. Dikali ideal body weight tadi sudah masuk 54,4 dibagi 72 dikali serumnya 1,0. Ayo. Jadi berapa? Nanti hasilnya mili per menit ya. Sudah? Sudah dihitung? Kamu tolongin saya hitung ini ya. Saya tulis yang lain dulu. Saya tulis ini dulu. Tulis sekarang saya mau menghitung kreatinin digoxin. Ya. Sama dengan 1,303 kali creatinine clearance tambah clearance metap. Ya, itu tambah 20. Kita udah mau tambah 20 ya.
Nanti sama dengan berapa ml per menit. Sudah dihitung belum clearance saya ini? Pak Ahmad, Iksan, Galuh, Rere, siapa yang ada di Bentar, sini? Pak. ...140 dikurang 72. 68 dikali 54,4 ya tadi. Asing, Dikali Saya dapat 0,85. 43,67, Pak. Dibagi 72. Hah? Kok dibagi 72? Saya Ya, dibagi dapatnya 72. Dibagi 72. Iya kan, dibagi 72. 43,67 ya? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Sama, Pak. dapat. 43,67-an. Iya. 43,67 ya, mili per menit ya. Seperti kita ketahui sebenarnya di bawah 60 udah nggak benar ya. Jadi 43 ini dia termasuk gagal ginjal juga, dia termasuk ya, gagal ginjal moderat ya. Sebenarnya ya, untuk umurnya sekian ya, dan untuk ininya sebenarnya termasuk gagal ginjal juga nih dia. Oke, jadi kita kalikan dia 43,67 tambah 20 ya. Tolong ini yang ini berapa? Lalu yang lain-lain pada ikutan nggak? Tita, Rere masih ada di situ nggak? Siska, siapa lagi ada? Aep kemana ya Aep ya? Yuk dihitung. Tolongin saya hitung ini. Berapa tadi? 56,92, Pak. Betul nggak? Tahu. Saya nggak hitung lagi nih ya. 1,3. Itu 1000 atau 1 koma ya, Pak? 1 koma. 1 koma ya? Ya, 43,67. Koma saya pakai titik ya, karena agak susah nih, karena kita buku-buku kebanyakan titik kan. Jadi saya pakai titik sebagai koma ya. Jadi 76,90. 76,90. Saya udah kebiasaan pakai titik sih, soalnya di Malaysia. Ya. Betul nggak 76,390? Iya, Pak. Iya, Pak. Menit ya. Nah, ingat ya, ml per menit kita ubah dulu ke per jam, liter per jam ya. Ubah dia menjadi liter per jam. Jadi gimana caranya? Kita ubah ya. Jadi 76,90 kali, kalau per jam kan berarti kayak 60 kan, betul nggak? Ya. 1 jam kan 60 menit ya kan, kali 60 berarti dia per jam ya, kali 60 berarti kalau udah saya kali 60 dia berarti ml per jam ya kan, karena saya mau liter jadi harus saya bagi 1000. Ngerti nggak? Kan Iya, Pak. saya mau ganti nih jadi liter per jam, jadi saya kalikan dulu 60 supaya kan 1 jam kan 60 menit. Nah, kali 60, tapi saya itu baru dalam ml per jam. Jadi saya ml-nya saya harus ubah jadi liter, saya bagi 1000 ya. Berapa jadi hasilnya, Iksan? Saya dapat 4,61. 4,61 ya, betul ya. Saya anggap aja betul ya. Anggap betul ya. Anggap betul ya. Iya, Pak. Betul nggak Pak Ahmad? Cek dong, Galuh, tolong cek. Betul nggak? Sama, Pak. Iya, Pak. 46,1. 4,61. Ya, betul ya. Ya, oke. 4,61. Oke, sekarang kita udah ada clearance-nya. Jadi kita mau menghitung apa? Dosis kan? Kita mau menghitung dosis maintenance ya, dosis maintenance. Jadi kita ingat yaitu memakai CPSS. CPSS ya sama dengan atau CSS average ya. Itu loh.
CSS average. Rumus ini ya. S kali F kali dosis ya. Dibagi dengan apa? Clearance kali tau. Tau itu gimana? Tau. Insert. Tau. Oke, ya. Jadi sekarang kita mau mencari dosis ya. Jadi yang kita mau cari kan dosis. Dosis sama dengan apa? Ini kali ke situ. Jadi CSS average kali clearance kali tau. Kali tau dibagi dengan S kali F ya. Jangan lupa S kali F nih ya. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu F-nya itu 70 ya. Kita pakai F 0,7 ya. F 0,7 rata-rata ya. Jadi CSS average yang kita mau berapa? Kita ambil CSS-nya kan 0,5 sampai 1. Ambil berapa? 0,8 lah ya. Kita menghendaki CSS average 0,8 taruhlah ya. Nah, F-nya adalah 0,7. Jadi kita hitung, ayo 0,8 kali clearance-nya sudah kita ketahui tadi dalam liter per jam. Ya. 4,61 ya. Liter per jam. Nanti kamu harus lihat. Nah, karena kita liter per jam, digoksin diberikan dalam satu hari ya, sekali sehari aja. Ya, jadi satu hari itu berapa jam? 24 jam ya. 24 jam. Oke. Dibagi saya tulis ininya deh biar kamu ini kebiasaan ya. Liter nanogram per ml. Dia nanogram per ml. Nanogram per ml itu sama dengan mikrogram per nanogram per ml itu sama dengan mikrogram ya, mikrogram per liter ya. Nah, ini di sini adalah liter per jam. Oke, nanti kita bisa lihat nih jamnya di ini ya. Terus dibagi dengan 1 dikali 0,7 ya. Jadi dibagi 0,7 lah. Jadi berapa dosis? Hitung ya. Ini saya coret di sini. Liter sama liter coret, jam sama jam coret ya. Jadi hasilnya adalah mikrogram nanti. Ya, tolong dihitung. 0,8 dikali 4,61 dikali 24 ya. 68,51 dibagi 0,7. 126,4 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Sama. Pak. 126,45 ya. Ini mikrogram ya. Nah, kita ketahui bahwa tabletnya itu ada yang 125, ada yang 250 ya. Jadi kita supaya praktis kita ambil tablet kita apa? Rekomendasikan. Dianjurkan. Nah, kita anjurkan dosis 125 mikrogram ya, atau sama dengan 0,125 miligram. Betul nggak?
Iya, Ya. Pak. Nah, Iya, itu Pak. ya. Jadi jawabannya ini ya. Nanti kalau ini nanti dia akan turun kan? Dia turun dikit lah ya, turun dikit dia punya apa? CSS average bukan 0,8 tapi mungkin 0,75 gitu ya. Mau kita hitung nggak? Kalau kita berikan 125 mikrogram, maka CSS average adalah sama dengan 125 dibagi 126,45 dikali 0,8 berapa? Coba. Nol koma 0,79. 0,79 ya. Jadi masih masuk lah kan? Ya. Mili mikrogram per liter. Masih masuk lah ya. Jadi masih dalam rentang ya. Jadi masih boleh lah gitu. Ya, jadi ini yang kita mau ini ya. Jadi ini jawaban kita ya. Jawaban kita. Oke, supaya praktis kita anjurkan ini. Oke. Nah, lanjut nih ya. 2 bulan kemudian kadar plasma dikoksin Ibu Santi kembali diambil dan hasilnya adalah 0,5 ya. Bagus nggak tuh 0,5? Nah, kadar yang rendah ini dianggap sebagai penyebab mengapa gejala gagal jantung Ibu Santi tidak membaik ya, karena kan 0,5 sampai 1 kan. Nah, dia 0,5 rendah dong, ya kan? Nah, hitunglah dosis baru yang dapat menghasilkan konsentrasi 0,8. Gimana? Jadi sebenarnya dia ada 2 cara ya, ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Cara pertama dulu lah, cara pertama ya, saya ajarkan cara pertama. Cara pertama yaitu kita harus menemukan clearance-nya. Jadi ternyata si clearance-nya Ibu Santi ini lebih tinggi daripada yang kita sangka sebelumnya ya. Atau VD-nya rendah. Ngerti nggak? Karena dia kan gagal ginjal nih. Ya. Jadi VD-nya jadi agak rendah ya. Oke, cara pertama kita mencari clearance, cari clearance dia. Yaitu caranya gimana? Masukkan dosis CSS average ya sama dengan S kali F kali dos. Ini. Pak Ahmad, ini udah Iya, Pak. azan, mau di stop dulu atau kita lanjutin dulu 10 menit? Kira-kira 10 menit bisa habis sih. Ya udah lanjutin aja, Pak, kalau 10 menit lagi mah. Ya, 10 menit lagi ya. Ini kan tinggal sedikit lagi nih. Karena ini nggak ada hitungan, yang D aja yang hitungannya. Iya. Ya. Ya, 10 menit lagi kita habis, jadi nggak ngutang-ngutang gitu. Ya, SF kali dos dibagi dengan tadi apa, tau tadi tuh. Ini. Ya, clearance kali ya. Jadi sekarang kita yang mau kita ketahui adalah clearance-nya. Jadi clearance-nya adalah berapa gitu ya. CS. Jadi ini ya, clearance-nya jadinya SF dose dibagi dengan CSS average kali tau. Ya, betul nggak? Betul ya. Jadi kita masukkan SF dose itu apa? 1 kali 0,7 kali dosisnya tadi berapa? 125 yang kita ambil ya. Ya, 125 mikrogram kan, ya. Terus dibagi dengan clearance-nya tadi berapa liter per 4,61 ya. 4,61
Enggak, CSS average. Clearance yang mau kita cari ya. CSS average 0,5. 0,55 kali tahunnya. Tahunnya 24 jam. Jam. Jadi jam di sini liter. Nanti kita dapatnya clearance-nya per jam ya. Oke. Jadi berapa? Tolong dihitung. 7,29 Pak. Berapa? 7,29. 7,29 liter per jam ya. Jadi dia ini sudah agak tinggi ya. Jadi gini, kan tadi kita hitung 4,61 ini ya adalah berdasarkan populasi. Artinya populasi itu artinya data yang ada di populasi. Jadi bukan data dia pribadi ya. Nah, ini adalah data dia pribadi ya. Ini adalah data dia pribadi. Nah, itu cara pertama. Kemudian kita mau cari dosis baru kan, dosis baru berarti dosis baru adalah ya kita masukin aja ini, masukin ini, cuman nanti clearance-nya kita ubah ya, dosis baru ya, sama. Ini cuman clearance-nya kan udah berubah nih 7,29. Coba bisa dihitung nggak tolong? Berapa? Berapa San? 199,95. 199,95 mikrogram ya. Jadi gimana nih caranya nih? Kita kan untuk praktisnya kan berarti 200 lah ya. Boleh nggak? 200 mikrogram per hari ya. Tapi obatnya nggak ada 200, adanya 150 sama 250. Jadi gimana? Dibagi. Hah? Yang tersedia itu 125 mikrogram dan 200 mikrogram. Jadi gimana? 250. Kalau kita berikan dia satu hari terus 125, besoknya 250, jadi berapa jadinya? Tambah 375. 375 bagi 2 berapa? Nggak sampai segitu ya. Kalau 62,5 kalau 125 ini kita bagi 2 jadi berapa? Ini segini bagi 2, 62,5 kan? 2,5. Tambahin ini berapa? Iya, Pak. Tambahin ini. Jadi kita suruh dia makan 1,5 tablet. Jadi berapa jadinya? 1 kali 1,5. 1,5 tablet. Jadi berapa? 187,5 ya. Ya kan? Atau dibagi 4. Bingung nggak deh kalau dibagi 4? Terus kita suruh minum 3/4-nya. Bingung. Hah? Jadi 187,5 nih kalau kita suruh ngambil 1,5 tablet. Jadi kalau 125 tadi dibagi 4 kan 31,25. Terus kita suruh dia minum 3
tiga bagiannya. Jadi tiga bagiannya itu 93,7 tambah 125. Tapi terlalu gede ya. 218. Jadi yang paling ini ya udah kita suruh minum ini aja deh, coba. Apa? Kita anjurkan untuk minum apa? 1,5 tablet dari 125 mikrogram ya. Jadi hasilnya ada berapa mikrogram? 187,5 mikrogram per hari ya. Nah, kita hitung lagi ininya. Hitung apa? Hitung konsentrasinya. CSS average. Jadi berapa? 187,5 dibagi 200 dikali 0,8. Jadi berapa? 0,75. Hah? 75, Pak. 0,75 ya. Gini. Ya, betul nggak? 0,75 masih oke lah kan? Kan masih di antara 0,05 sampai 1 ya. Jadi boleh diterima lah ya. Jadi kita anjurkan ini. Jadi obat untuk praktisnya ini ya. Untuk praktisnya kita ambil 187,5. Oke? Setuju nggak? Ya Pak, Setuju, Pak. sama. Ya, para apoteker setuju ya. Ya, caranya beginilah kita ini ya. Nah, ini cara pertama agak panjang. Cara kedua nanti kamu suka nih cara kedua ini ya. Cara kedua dosis baru sama dengan yaitu konsentrasi CSS baru ya dibagi CSS lama dikali dosis lama ya. Jadi berapa? Yang baru itu berapa yang kita mau? 0,8 ya. Dibagi 0,5 dikali dosis lamanya 125. Jadi berapa? Nanti hasilnya sama juga 199,95. Betul nggak? Betul nggak, San? 200, Pak. Hah? Iya, Pak. 0,8 dibagi 0,5 dikali 125. 200. Kok kamu dari karena ada ini ya. Pasti karena ada 200. karena ini kamu nih, San. Sebelumnya. Ini hasilnya 199,95 ini pasti karena ada pembulatan. Nah, harusnya sama nih hasilnya ya. Jadi ini caranya yang gampang ya. Terus kan 200 kan sama juga ya. Jadi untuk praktisnya yaitu 187,5 mikrogram per hari atau sama dengan 1,5 tablet dari miligram ya. Mana yang lebih gampang, cara pertama atau cara kedua? Hah? Kedua ya, kedua gampang. Kedua Pak, langsung ya. ketemu. Iya. Tapi yang pertama bagusnya kita tahu bahwa clearance ini yang jadi berubah ya. Oke, nah sekarang Ibu Santi memulai regimen dikoksin yang baru. Nah, ini salah saya nih ya. Oke, sama aja ya, 0,7. Saya ubah aja deh ini. Berselang-seling ya. Jadi 1,5 tablet dari 1,2 mikrogram ya. Jadi 0,187,5 itu ya miligram per hari sama ya. 3 bulan kemudian Ibu Santi mengalami diare berat dan muntah-muntah karena keracunan makanan. Dia merasakan denyut jantungnya menjadi lambat dan kadang-kadang sesak nafas. Kadar dioksin diambil pada hari ini menunjukkan hasil 1,0. Ya kan 1,0 kan tinggi tuh ya.
Tapi masih nggak tinggi banget sih. Ya kan 1,0 kan masih di ambang batas kan. Nah, kadar kaliumnya 2,5 ya, normalnya 3,5 sampai 5. Serum kreatininnya 1,02. Oke. Nah, EKG-nya menunjukkan pola bigemini seperti ini. Ya, setiap 2 denyut ada 1 grafik abnormal. Oke. Selidiki apa yang terjadi pada terapi digoxin dan berilah rekomendasi terapinya. Jadi ini kita nggak ngitung nih, cuman kita pengetahuan kita aja. Jadi apa yang terjadi kira-kira dia? Apa yang terjadi? Dia menunjukkan adanya Toksisitas. ya menunjuk dari apa? Dari gejala dan EKG ya menunjukkan adanya toksisitas digoxin ya. Tapi walaupun kadar digoxinnya masih 1,0 kan belum, kalau karena harusnya 2 baru ya. 2 harusnya baru ini ya. Jadi hal ini kemungkinan besar ya karena apa? Hipokalemia ya, karena hipokalemia ya. Di mana kadar kalium darahnya adalah 2,5 milimol per liter ya, jauh di bawah normal ya. Jadi rekomendasi terapi apa? Rekomendasi terapi pertama, perlu nggak kita hentikan? Hah? Berikan infus KCL ya, sesuai petunjuk umum. Jadi kita harus lihat petunjuk umum ya yang di rumah sakit ya. Berikan infus KCL, karena infus KCL itu nggak bisa sembarangan juga karena harus ada hitung dosisnya dan hitung kecepatan pemberian infus, nggak bisa sembarangan ya. Jadi kita harus merefer kepada petunjuk umum di rumah sakit itu ya. Kedua, kita perlu nggak kita hentikan dulu digoxinnya? Hentikan dulu digoxinnya ya sampai kadar kalium kembali normal. Boleh nggak? Iya, Pak. Boleh, Ya. Dan EKG sudah normal ya. Jadi kita hentikan dulu digoxin sampai kadar kalium kembali normal dan EKG juga normal. Karena kita nggak bisa hitung dosisnya, konsentrasinya. Boleh sih kita turunkan dosisnya, tapi kan kita nggak tahu konsentrasinya ini ya. Mau sampai berapa kita nggak tahu. Jadi sementara kita hentikan dulu aja kadar digoxinnya ya, sampai kadar kalium kembali normal dan EKG sudah normal kembali. Tapi kalau kita mau ya, kira-kira berapa hari nanti kita bisa hitung ya. Kira-kira berapa hari. Tapi kita nggak tahu mau turun sampai berapa, 0,5 kah atau berapa, kita nggak tahu ya. Biarkan aja dulu deh. Jadi sementara digoxin ditunda dulu, hentikan dulu, nanti baru kita ulang lagi ya, baru kita mulai lagi. Nah sekarang gini, setelah masalah di atas selesai, artinya sudah kembali normal dan sebagainya ya. Nah Bu Santi meneruskan dengan dosis digoxin yang sama, yaitu 0,1875 mg per hari. Setahun kemudian Bu Santi melaporkan kepada dokternya bahwa yang mengalami mual muntah lagi ya. Tentunya bukan hamil dong, udah 72 umurnya kan. Jadi sampel plasma diambil 10 jam setelah pemberian digoxin diambil,
kadar digoksinnya 1,6. Tinggi nggak? Tinggi, agak tinggi ini ya. Dan kadar kreatinin serumnya menjadi 1,92. Jadi berarti si ibu ini ginjalnya bertambah berat ya. Karena orang yang sakit gagal jantung bisa juga menjadi gagal ginjal, terutama kalau dia ada hipertensi, diabetes ya. Nah, sekarang hitung dosis baru yang menghasilkan kadar digoksin 0,8 ya, dia mau turunkan dong sekarang ya kan. Dan berapa lama kan digoksin harus dihentikan sebelum Bu Santi mulai lagi dengan dosis yang baru ya. Oke. Ya, terakhir nih ya, kita sama-sama hitung. Jadi jawabannya kita mau 0,8. Jadi gampang dong. Pakai cara yang paling gampang atau cara yang nggak gampang? Gampang. Yang cara gampang atau oke, cara gampang. Tapi sebenarnya kita perlu clearance. Jadi jangan cari cara ini aja supaya kita dapat clearance-nya ya. Jadi cari jalan pertama tadi ya supaya dapat clearance. Oke. Jadi cara pertama itu ini. Mau nggak mau lah, soalnya kita mau dapatkan clearance-nya nih, karena kita harus dapatkan K. Ya. Oke, cari-cari ini yaitu kita masukkan dia berapa? Dosisnya 187,5. Oke, coba tolong dihitung ini. Sudah dapat belum? Satu 10,93. Hah? 10, Saya dapat 10,93. 93 ya, oke. 93, Pak. Betul nggak? 10,93 kan? Sama. Ya. Masukkan dia ke sini, tolong hitung lagi. 10,93. Oke. Loh, tunggu. CSS-nya bukan 0,5 nih, salah. Kan dia 1,6 ini belum diubah. Hitung lagi tolong. Harusnya dia turun dong ininya. Ini tolong ini tolong. Kan CSS-nya sekarang 1,6. 3,42, Pak. 3,42. Turun ya dia punya ininya. Jadi kita 3,42. Ayo tolong dihitung. Berapa jadinya? Dosis barunya? 93,80, Pak. 93,80 betul nggak ya? 80. Mikrogram. Pak, sama. Hah? Iya Pak, 93,80 sama. Sama ya. Jadi kita untuk praktisnya gimana jadinya nih? Kasih berapa? 125 kan yang ada. Kasih 125 aja deh ya. Mau dibagi lagi 2. Bagi 4. 125 bagi 4 berapa? Iya, Pak. 3125. 3125. Jadi kalau kita suruh dia udah dibagi 4, kita suruh ngambil 3 bagiannya. Bingung nggak?
Jadi berapa tuh? 80 berapa itu jadinya? Berapa jadinya? Kan 125 nih dikali 3 dibagi 4 berapa? 93,75 ya? Pas ya? Iya, betul nggak? Iya, Pak. Hah? Oh, iya, iya betul. 93,75. Iya, mikrogram. Jadi caranya gimana? Jadi kita bilang Kurang 0, ambil apa? Satu tablet 12,5 mikrogram dibagi 4 ya. Terus minum 3 bagiannya. Bingung nggak itu pasiennya? bingung kayaknya, Pak. Bingung. Hah? Enggak, kalau gitu ini deh Bingung, Pak. cari tablet yang 62,5. Kan 62,5 ada kayaknya nih. 62,5. Ambil satu tablet 6,25 dibagi 2. Terus minum 1,5 tablet harusnya ya. Minum 1,5 tablet yang 62,5 mikrogram. Betul nggak ini? 62,5 kali 1,5. Betul ya? Iya, Pak. Iya. Minum 1,5 tablet. Jadi kita ganti tabletnya yang 62,5 ya. Jadi di sini saya akan tulis bahwa obat yang tersedia adalah 62,5 terus mikrogram 125 dan 250 ya. Jadi oke. Jadi inilah dosis barunya ya dia. Kemudian kan dia harus menghentikan dulu digoksinnya, nggak bisa langsung dikasih ini, nanti tambah tinggi kan. Jadi sampai kapan, berapa lama kan digoksin harus diberhentikan sebelum mulai dosis baru. Jadi kita sementara hentikan digoksin sampai konsentrasi turun menjadi 0,8 dulu ya, mikrogram per liter. Jadi berapa hari Kak? Masih ingat gak kamu caranya gimana? Ya, yaitu kita memakai rumus C2 sama dengan C1 kali E min KT ya. Ingat gak rumus ini ya? Nah, nanti min KT. Ini cewek-cewek pada nggak ada bersuara ya? Halo. Min KT. Oke. Sekarang kita mau cari T kan? Jadi T-nya adalah T sama dengan masuk ke situ ln C2-nya ya. T-nya pindah situ. Jadi ln C2 ln C2 ln C1 minus ln C2 dibagi K, betul nggak nih? Betul ya? Jadi ln C1, kalau ln kan dia itu bisa begini, ln C1 dibagi C2 ya, sama ya. Dibagi dengan K. Oke? Jadi kita masukin aja ln C1 bagi C2, C1-nya berapa? 1,6 dibagi C2-nya berapa? 0,8 ya. Jadi ln 2 lah itu ya. Dibagi dengan K. K-nya berapa? Nah. Kenapa kita harus cari clearance? Karena kita harus mencari K ya. Nah, jadi kita mentok nih mau cari K nih. Jadi kita cari VD kan K
clearance-nya sama dengan berapa tadi? Kita dapat 3,42 liter per jam ya. Nah, kita harus cari VD, VD-nya dia. VD berapa? Masuk ke kita punya ini tadi ya. Ini kita tadi bentar. Masuk ke kita punya catatan ya. VD adalah 0, VD-nya kalau untuk adult itu 6 sampai 7. Halo? Iya, Pak. Iya tadi ini ya, apa tadi terputus karena disconnect. Jadi pada VD-nya, kalian disconnect lagi nggak ini sekarang? Bisa dengar nggak? Slide-nya belum kelihatan, Pak. Nah, bentar ya, bentar saya cari dulu. VD untuk ini, saya cari dulu di mana dia ada. Distribusi VD, volume distribusi, mana dia? Dikit lagi udah selesai kita. Dikit lagi. Volume ada tulis tapi saya lupa di mana ada tulis di situ ya. Kalau untuk oke. Kalian bisa dengar saya nggak? Halo? Iya Pak, terdengar. Dengar, Pak. Dengar Cuman ya? share screen-nya belum Pak. Ya bentar. Ya bentar ya, ada sedikit ini apa dengan Zoom saya. Bentar. Share screen lagi. Masih ini nggak sih? Recording masih terus ya? Recordingnya coba. Oke. Sorry maaf tadi udah terkeluar ya. Jadi kita ada ini ya dikasih tahu bahwa VD itu kalau untuk orang yang sakit ginjal itu kemungkinan akan turun kan. Jadi dari 0,6 yang biasa ya dia menjadi 0,4 sampai 0,5 ya. Jadi coba kita ambil yang 0,5 nah ya. 0,5 liter per kg ya. Jadi kita kalikan jadi saya bilang gini ya untuk VD untuk orang normal itu sekitar 0,6 sampai 0,7 liter per kg. Tetapi untuk gagal ginjal VD akan turun menjadi 0,4 sampai 0,5 liter per kg ya. Nah, sekarang taruhlah kita ambil 0,5 kali berat yang sebelum dia kan berapa tadi? Yang kita IBW itu tadi IBW 54,4 ya. 54,4. Tadi kita udah benar menulisnya 54,4. Ya. 54,4. Oke. Kita kalikan 54,4 tolong. Berapa? 25 42 27,2 Pak. 27,2 ya. 0,2 atau 0,3? 0,2. Oke. Jadi sekarang dari kita tahu VD, jadi kita bisa tahu K kan? K sama dengan apa? K sama dengan
clearance dibagi VD, yaitu sama dengan 3,42 dibagi 27,2. Tolong. 0,125. 0,125 Pak. liter per jam, ya. K itu selalu per jam atau per menit per apa gitu ya. Betul ya ini ya, 0,125 ya. Betul nggak nih? Iya Pak, benar Pak. Tapi kok aneh ya? Betul ya? Per jam 0, 0, oh maaf, bukan 0,5 dah ini. 6 sampai 7. 6 sampai 7. Turun menjadi 4 sampai 5, maaf ya. 4 sampai 5, bukan 0,5. Makanya saya juga bingung. Biasanya di kosin itu tinggi kok ininya, VD-nya ya. Jadi ini bukan 0,5 tapi 5. Untung aja lah. 5 jadi kita 272. Nah, bagi 272. Jadi tadi kamu bilang 0, jadi 0,01 ya. 0,0125 ya. Oke, masukkan dia ke sini. 0,0125. Oke, sama dengan berapa? Nah, ini. Jadi kita bagi dulu. Kita bagi dulu ya ini ya. Aduh. Kita bagi dulu. Ln 2 kan berapa ln 2? 0,693 kan ln 2. Ingat gak? Ya, Pak. Dibagi 0,0125. Jadi sama dengan 55,44. Betul nggak? Betul Pak, sama. Jam ya. Jadi T-nya 55,44 jam. Jadi kira-kira berapa hari nih? 48 jam. 2 hari 48. 2 hari 2 hari lebih Pak. 24 jam. Kalau 3 hari 72 jam ya. 2,5 hari ya. Iya, 2,3 hari. 24 jam. Iya, hampir 2,5 lah, 2,5 hari. Iya, 2,5 hari lah ya. Jadi dosis baru hendaknya dimulai setelah jadi digoxin harus dihentikan selama 2,5 jam sebelum dimulai dosis baru. Jelas? Caranya jelas ya, caranya ini ya. Sudah selesai. Ada pertanyaan nggak ya? Cukup, Pak. Cukup atau berlebihan? Oke. Jadi yang ini nggak perlu ada laporan inilah ya, nggak perlu ada laporan praktikum lah ya. Ini saja ya, nggak perlu laporan praktikum lah. Sebenarnya kita udah banyak laporan praktikum, cuman kita perlunya nanti untuk tugas ini aja, tugas